Pemirsa, jumpa lagi di acara NTV Weekend bersama saya Lela Rahmat. Dan saya Afana Syafa. Ya, kita akan mengulas dan membahas berita teraktual yang pernah viral di kanal YouTube NTV Official. Pemirsa, kita langsung ke berita yang pertama. Bandeng terluka, mengamuk masuk ke perkebunan kakao. Banteng. Banteng berwarna hitam terlihat bersembunyi di area perkebunan kakao masuk Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Sebelumnya, warga melihat banteng itu mengamuk lalu masuk ke dalam area perkebunan kakao. Warga pun tidak berani mendekati banteng tersebut dan takut diseruduk. Diduga banteng itu masuk ke dalam wilayah perkebunan lantaran terluka akibat terkena perangkap jerat. Hal itu juga diperkuat dengan adanya luka sayatan yang ada di kaki banteng dewasa itu. Agar banteng tidak mengamuk, warga pun membiarkan banteng itu berada di kebun kakao hingga menunggu petugas Taman Nasional Meru Betiri guna mengevakuasi banteng yang terluka tersebut. Dari Banyuwangi, Krida Herbayu, Nasional TV melaporkan. Kok bisa ya Pak ya banteng ngamuk masuk ke perkebunan warga ini? Ini jadi ada beberapa pertanyaan ya. Banteng ini kalau dari info yang kita dapatkan itu terluka ya, terjerat atau terkena jerat. Ini selain karena terjerat, ada nggak sih kira-kira faktor lain? Ada di situ tadi ya di beritanya aku lihat tadi ada sayatan di kakinya. Mungkin itu yang membuat dia ngamuk sehingga sampai masuk ke pemukiman warga gitu. Atau mungkin bisa jadi selain dia terluka, terkena jeratan tadi, mungkin bisa jadi habitatnya terganggu. Kali aja Pak ya. Makanya ini ditunggu ya untuk kedatangan dari pihak yang menangani. Yang menangani itu segera ditunggu ya supaya banteng ini tidak lari kemana-mana dan meresahkan warga sekitar. Ya memang di situ terlihat warga sebenarnya juga mengalami ketakutan yang luar biasa kan, dan untuk mengantisipasi mereka memang tidak mendekati banteng walaupun mereka tetap menjaga jarak atau mengawasi supaya banteng itu tidak masuk lagi ke perkampungan. Itu kalau misalnya sampai masuk lagi kemudian mengamuk lagi, tentunya juga akan buat kerusakan yang lebih parah kan. Jadi kayak semacam teror gitu ya. Mungkin juga perlu ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk menjaga keseimbangan antara di mana hewan itu tinggal atau dengan manusia, minimal jarak atau gimana. Untungnya juga kejadian ini tidak ada korban jiwa, Pak. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga kan. Ya, semoga tidak sampai terjadi lagi lah. Tadi saya sempat mikir ternyata banteng itu bukan hanya yang selama ini kan di Alas Purwo, kemudian di mana lagi ini itu? Bantengnya di Meru Betiri. Di Meru Betiri. Ini juga merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan ya. Ternyata banteng bukan hanya di Purwo atau di Baluran saja, tetapi di wilayah ternyata juga ada loh ya. Ya pemirsa, kali ini ada berita yang cukup unik yaitu lukisan berbahan dari rambut. Wijianto, seorang seniman yang berasal dari Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Kota Bondowoso, menciptakan karya seni yang luar biasa. Betapa tidak, pria 45 tahun ini memberanikan diri berkreasi lukis menggunakan bahan rambut sisa potongan di salon. Bahkan setiap harinya pria ini telah menghasilkan banyak karya lukisan, baik lukis kanvas maupun mural di dinding tembok. Ide gila itu berawal dari banyaknya rambut tak terpakai saat dirinya potong rambut di salon. Kemudian ia terinspirasi untuk membuat lukisan berbahan rambut nuansa hitam putih. Awalnya memang sedikit kesulitan karena rambut tidak mudah melekat. Namun setelah dicoba menggunakan lem kayu, rambut dapat melekat dengan sempurna. Karya yang sudah dihasilkan Wijianto antara lain lukisan Bung Karno, Presiden Joko Widodo, serta lukisan kuda liar. Menurut Wijianto, karyanya sudah dipamerkan di sejumlah festival seni. Penawarannya pun sudah cukup fantastis, yakni di atas Rp1 juta untuk setiap hasil karya. Tekniknya diawali dari bahan rambut yang sebelumnya sudah dipotong sepanjang 2-10 cm. Setelah itu dicampur lem kayu dengan air encer. Kemudian ditempel pada kanvas yang sudah disket lukisan dasar. Rambut pun ditempel dengan menggunakan alat semacam sendok kecil. Keahlian mengikuti sket gambar sangat dibutuhkan. Dalam satu karya hanya dibutuhkan waktu sehari untuk menyelesaikannya. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan. Nah, Van, kita biasanya ngelukis kan menggunakan cat cair, krayon, dan hal-hal pewarna yang lainnya. Ini beda, Van. Sesuatu yang menarik lagi loh ya. Dari yang kita miliki. Nah, ini sesuatu yang tentunya tidak kita duga ya, dari rambut. Sisa rambut yang dipotong, itu sebenarnya biasanya sih disapu, dibuang atau kemana gitu kan. Ternyata ini
merupakan kreativitas baru dan bisa menjadi hal yang sangat luar biasa loh. Menjadi sebuah lukisan ya, Iya. lukisan. Karena gini, kalau rambut panjang oke lah bisa didaur ulang, bisa untuk sambung rambut, apalagi untuk kaum perempuan. Nah ini kan rambutnya kecil-kecil, potongan pendek-pendek. Biasanya kan dibuang begitu aja. Betul. Nah kali ini dimanfaatkan untuk sebuah seni ya, yaitu lukisan. Walaupun dengan tingkat kesulitan yang tinggi kan ya, Iya. itu harus dengan berbagai proses, nggak langsung jadi, tapi seperti membuat percobaan dulu. Bisa nggak sih ditempel dengan ini, walaupun pelukis sendiri mengakui kan, tingkat kesulitan itu sangat tinggi loh. Ya, dan untuk lemnya sendiri nggak asal-asalan ya, lemnya itu dari lem kayu. Lem kayu, dipakai. betul. Kalau selain lem kayu nggak nempel itu. Nah, itu salah satu bahan yang memang cocok ternyata ya, Iya. dipakai untuk membuat, bisa dikatakan sampah Lukisan kemudian tersebut. daur ulang kan. Dan harga dari lukisan ini bisa mencapai jutaan rupiah. Oh, pemirsa. fantastis ya. Eh. Ini ternyata juga menjadi salah satu kreasi untuk membuat limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi kan. Ya. Apalagi di situ lukisannya kan orang-orang yang luar biasa dilukis Ya, juga tadi kan. yang dilukis ada Jokowi Betul. sama Soekarno. Nah, Habis ada ini beberapa kita tokoh. kan. Oh gitu ya. Dan juga bisa menjadi ide yang lain ya, ide yang buat warga yang lain kalau mungkin punya bahan sisa ataupun sampah, coba diutak-atik, siapa tahu bisa jadi sesuatu yang bernilai jual tinggi. Oke. Pemirsa tetaplah di NTV Weekend. Karena kami akan segera kembali. Kita ke berita selanjutnya, mobil Dinas Pemdes Gombolirang seruduk rumah warga. Mobil Suzuki EPV Arena bernomor polisi P1191WC mengalami kecelakaan tunggal. Mobil berwarna hitam tersebut menabrak rumah warga saat melintas di jalan raya tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal itu. Dari keterangan yang didapat, diketahui penumpang merupakan Kepala Desa Gombolirang Muhammad Ridwan dan perangkat Desa Suhairi. Akibat kecelakaan itu, mengakibatkan rumah milik Muhammad Sujono, warga Desa Wonosobo, Kecamatan Strono, mengalami kerusakan pada bagian pagar tembok depan. Sedangkan mobil milik pemerintah Desa Gombolirang tersebut mengalami rusak pada bagian depan dan juga samping. Oleh warga, kedua penumpang mobil itu dilarikan menuju Rumah Sakit NU Mangir guna mendapatkan perawatan medis. Diketahui, kedua penumpang menderita luka cukup parah dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pihak pemerintah Desa Wonosobo akan menyelesaikan kasus kecelakaan itu secara kekeluargaan, sebab musibah itu juga tidak diinginkan terjadi. Untuk saat ini, pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak pemerintah Desa Gombolirang guna menyelesaikan masalah itu secara baik-baik. Dari Banyuwangi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Ada apa? Nah ini dia Pak. Tengah malam ya? Mendekati tengah malam ya? Jam setengah 12 Setengah 12. malam ada insiden kecelakaan di mana mobil yang dikendarai oleh Pemdes ini menabrak rumah warga. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga ini. Iya. Kira-kira kondisinya itu sedang lelah, capek, ngantuk atau Gimana ya? hal ini juga bisa menjadi perhatian Iya. loh ya. Bisa jadi pelajaran juga untuk semua lah kalau misalnya dalam perjalanan. Kalau kondisi fisik mau udah gak memungkinkan, Bisa istirahat dulu. Bisa istirahat dulu. Karena ini pertengahan malam ya. atau Tapi kalau ini, memang dalam satu hari itu banyak sekali agenda atau acara, Iya. jangan nyupir sendiri sebaiknya. Tapi ada Teman-teman. 2 orang loh Pak. Nah ini dia. Iya benar. Tapi Tapi ya- belum diketahui nih akibat kecelakaannya karena ngantuk atau gimana belum diketahui ya. Tapi yang jelas kan iya. ada hal lain, yaitu Ada rumah warga yang jadi korban itu loh. Ini kan juga bisa Untungnya menjadi sesuatu dalam yang insiden ini merugikan. tidak ada korban jiwa. Beruntung. Ya mudah-mudahan lah untuk teman-teman yang lain yang sedang dalam perjalanan bisa memperhatikan beberapa faktor. Misalnya ya, kalau memang kondisi itu nggak memungkinkan, capek dan lain sebagainya, memang sebaiknya tidak menyetir dulu. Istirahat dulu lah, nggak usah lama-lama, 30 menit itu kayaknya udah Berhenti cukup aja ya. di warung-warung kecil juga banyak. Atau kalau memang itu pas tengah malam, tidak ada tempat atau misalnya warung dan lain sebagainya, bisa di rest area kan, misalnya SPBU, tempat-tempat lain yang dirasa aman ketika akan istirahat. Karena Banyuwangi sendiri nggak kurang-kurang loh ya rest area-nya. Oh betul, banyak sekali bertebaran di mana-mana. Jadi kalau kita dalam perjalanan kemanapun kayaknya nggak akan kesulitan untuk mencari tempat beristirahat supaya nggak sampai terjadi hal serupa kan. Iya.
Ya pemirsa, 6 bayi lahir di tanggal yang cantik 11 November 2021. Kamu bisa nggak kalau wawancara tuh diem jangan bicara? Bertempat di Rumah Sakit Mitra Sehat Kabupaten Situbondo, sebanyak 6 bayi dilahirkan bertepatan dengan tanggal cantik. Keenam bayi itu lahir tepat pada tanggal 11 November 2021. Beruntung, keenam bayi mungil itu juga lahir dengan kondisi sehat dan selamat. Dari data yang didapat, keenam bayi itu dilahirkan oleh Artika, warga desa Pokaan, Ani Kamalia, warga desa Mangaran, Uswatun Hasanah, warga desa Mimbaan, Tolak Saras, warga desa Batal, Ibu Windiana Rolita, serta Ibu Istiana yang merupakan warga desa Batu Ampar, Kabupaten Bondowoso. Windiana Rolita, salah satu ibu bayi, mengatakan dirinya tidak ada niatan untuk melahirkan bayi di tanggal cantik. Ia sangat beruntung sebab anaknya lahir di tanggal cantik dan mudah diingat. Sementara itu, Imam Hidayat selaku Direktur Rumah Sakit Mitra Sehat menyampaikan, meski keenam bayi itu lahir di tanggal cantik, namun saat ini masih belum ada pelayanan khusus. Pihaknya juga menyampaikan dari bayi yang lahir di tanggal cantik ini, ada 5 bayi yang lahir secara normal, sedangkan 1 bayi lahir dengan cara operasi sesar. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Nah, Luar biasa loh. Jadi Luar biasa ingat sama satu sekali. lagu cantik. Nah, ada 6 bayi sekaligus loh kan Iya. yang lahir di bulan itu kan. bulan 11, 11, 21. jadi 11, 20, 21 ya. Cantik sih memang ya Cantik tanggalnya. Itu ada 6 bayi. Kalau dari data yang didapat tadi saya Ya. juga sempat nonton videonya ya. Memang kalau yang 5 itu bayinya lahir secara normal. Tapi kalau yang 1 kan sesar ya. Ya untungnya semuanya dalam keadaan baik, sehat. Tentunya ini juga merupakan sesuatu yang nggak disangka juga kan, bisa lahir di Ya. tanggal yang cantik. Aku lihat dari orang tuanya juga begitu bahagianya, begitu sumringahnya anaknya lahir di tanggal yang cantik Nah, ini. lebih mudah mengingat ya. Iya. Yang disukai tanggal ini karena memang tanggalnya cantik dan mudah diingat ya. 11, Betul. 11, 21. Gampang 11, 11, sekali. 2021. Lela lahir tanggal cantik juga? Cantik dong, dua-dua. 22 bulan 22. Bah, nggak ada. Tanggalnya doang ya cantik dua-dua kembali. Memang ya. Tapi kalau dari pihak rumah sakit memang tidak pernah membedakan ya perlakuan antara yang lahir dari tanggal cantik ataupun di tanggal-tanggal lainnya. Jadi mereka tetap diberlakukan sebagaimana bayi-bayi yang lain kan ya. Ya untungnya saja semuanya itu dalam kondisi baik, Kondisi sehat. sehat, dan juga dalam kondisi yang membahagiakan. Kamu tanggal cantik nggak lahir? Cantik banget. Berapa? 13. Tapi bukan tahun 13 ya. Bukan. 1 dan 3 itu aja saya lahirnya sih. Pemirsa, warga Desa Jarit blokade Jalan Tambang Pasir. Lantaran tak mencapai kata sepakat, warga Dusun Uru Gantung, Desa Jarit, Kecamatan Candi Puro Lumajang nekat memblokade jalan raya. Dampaknya, puluhan armada dam truk tak dapat melintasi jalan itu sehingga terpaksa harus putar balik. Aksi nekat warga itu dilakukan bukan tanpa sebab. Diduga warga kecewa lantaran para sopir armada dam truk mengingkari perjanjian yang sudah disepakati bersama. Warga yang geram lantaran merasa dikhianati itu pun langsung memblokir jalan dan menghadang dam truk yang ingin melintas di jalan tersebut. Warga hanya ingin para sopir dam truk itu melaksanakan dan menjalankan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Jika kesepakatan tersebut masih terus dilanggar, maka warga juga akan mengancam akan terus memblokir jalan tersebut. Akibat aksi warga itu, jalan di sepanjang Kecamatan Candipuro menjadi macet total. Puluhan personel gabungan dari TNI dan Polri pun turun untuk mengurai kemacetan tersebut. Selanjutnya, Camat Candipuro pun berjanji akan mengumpulkan lagi kedua belah pihak guna kembali mencari solusi yang tepat. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Waduh, Van, semoga hal ini bisa teratasi ya. Segera teratasi. Iya. Kalau melihat dari kronologinya, sepertinya memang ada sesuatu yang belum beres ya di antara kedua Terkait belah apa? pihak. Perjanjian kayaknya. Iya betul. Ada perjanjian di situ yang memang ternyata tidak dilakukan oleh para rekan-rekan supir. Ya, jadi itu perjanjian antara warga sekitar dan pengemudi truk muatan Jam berat terpasir itu dia. ya. Hmm. Tapi memang tidak disebutkan sih di situ perjanjiannya Iya, apa ya. nggak Tapi disebutkan. kayaknya memang warga kecewa sih karena kesepakatan yang sudah dibuat ternyata tidak
ditaati. nggak kan. ditaati. Dan Ya. akibat ini juga bisa menyebabkan kemacetan di jalan, sehingga lalu Itu lintas macet tidak luar bisa biasa loh itu. perjalanan normal lagi. Itu sangat macet luar biasa dan otomatis kalau sudah ada kemacetan, ini yang terdampak bukan cuma jalannya saja loh ya. Iya, bukan cuma warga sekitar sama sopir truk itu, tapi juga dari orang lain, Betul. pengendara lain. Kegiatan warga kan juga akan terganggu dengan hal seperti ini. Makanya Iya. memang seperti di pertanyaan saya sih, apa sih perjanjiannya kok? Nah, aku juga penasaran ya, apa sih si perjanjiannya kok sampai kayak gini? Sampai dihadang kayak gini jalannya, diblokade. Betul. Tapi ya memang pemerintah setempat sudah turun tangan ya, Iya. berjanji akan melakukan mediasi kembali terkait dengan hal itu, dan mudah-mudahan hal seperti ini tidak Lagi terjadi lah terjadi. ya. Iya, kayak orang mau ngantor bisa telat ini kalau Nah. jalannya macet kayak gini, kasihan Betul. juga anak-anak yang sekolah. Mm-mm. Nanti gimana bisa telat juga sekolahnya, dampaknya banyak sekali. Iya, apalagi kalau sampai panjang. Iya, Nah, kalau mungkin satu jalur oke lah bisa lewat jalur sebelahnya ya. Tapi kalau udah ada blokiran jalan, nggak Jalan bisa besar lewat, ini soalnya aku atau lihat. macet total itu, otomatis kan bukan dari satu arah, tapi Iya. dua arah sama-sama bisa terganggu dan banyak dampak yang disebabkan oleh hal seperti ini loh. Iya. Tetaplah bersama kami, National News akan segera kembali. Ya pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Sering mengintip saat mandi, ayah gagai anak tiri. Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di Banyuwangi. Kali ini tersangka Heru Subianto, 31 tahun, warga Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Parahnya lagi, tersangka merupakan ayah tiri dari korban. Dari keterangan yang didapat, pelaku tega menggagai korban lantaran sering mengintip korban saat mandi dan juga ganti baju. Dari situlah muncul niat jahat pelaku untuk menyetubui korban. Selain itu, pelaku juga sering membuka ponsel korban dan membuka pesan pribadinya. Bahkan pelaku juga mengancam membongkar kenakalan korban kepada ibu kandungnya. Tak berhenti di situ saja, pelaku juga menyita ponsel korban guna memperlancar aksi bejatnya. Lantaran hal itu korban takut dan menuruti nafsu bejat pelaku. Sementara itu, Kapolsek Celuring Ibtu Agus Priyono menyebut aksi persetubuhan itu dilakukan pelaku di rumahnya saat kondisi sedang sepi. Kasus itu pun terbongkar setelah korban mengadu kepada ibu kandungnya dan juga guru sekolahnya. Bahkan karena risih atas perbuatan pelaku, korban pun pernah meninggalkan rumahnya. Atas laporan itu, kemudian polisi langsung menangkap tersangka tanpa perlawanan. Pelaku juga mengakui semua perbuatannya tersebut. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit ponsel, celana dalam, dan baju milik korban. Atas kasus pemerkosaan tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 76D Junto 81 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari Banyuwangi, Krida Herbayu, National TV melaporkan. Ini sesuatu yang nggak bisa dibiarkan. Sering terjadi loh hal seperti ini ya. Sering terjadi. Apalagi masih di bawah umur. Di Banyuwangi aja juga sering ya, aku Nah. dengar berita pemerkosaan ini. Betul, atau tindak asusila lah bisa dikatakan seperti itu ya. Cuma di sini kok ya tiga-tiganya, siapa lagi masih berstatus anaknya kan, walaupun itu bukan anak kandung ya, kan. meskipun ini anak sambung lah istilahnya ya, Mm-mm. tapi kan mestinya diperlakukan dengan baik, gak seperti ini. Jadi seharusnya dia itu yang memberikan tanggung jawab, mengayomi, kemudian buat dia nyaman, tapi ternyata kok hal itu malah yang terjadi sebaliknya. Memberikan contoh yang baik, apalagi ini anaknya masih di bawah umur ya. Nah, ini dia. Atau mungkin ini bisa jadi perhatian juga lah untuk orang tua di rumah ya. Selain mungkin punya kesibukan tersendiri, itu juga mengawasilah putra-putrinya secara psikologis atau mungkin cara lain-lain kan pasti akan ada perubahan kan, sikap, perilaku. Ini penting loh. Penting. Dan dari pelakunya sendiri tuh mengancam korban ya, kalau dia mengadu ke orang tuanya, ke orang tua, ke ibu khususnya, dia akan membuka isi rahasia di HP Iya. tersebut. Tapi sebagai orang tua kayaknya ini juga harus sering-sering berkomunikasi lah ya. Apapun itu sering berkomunikasi dengan anak supaya anak ketika ada problem, ada masalah itu nggak bingung untuk tempat curhat, tempat komunikasi, jadi nggak ke orang lain, apalagi orang tua. Jadi peran antara orang tua dan anak kan memang sama-sama harus bisa connect kan dalam kesehariannya. Tapi untungnya korban ini segera melaporkan ke ibu atau ke guru Ke ya. gurunya juga. Jadi untuk pelaku segera ditangani oleh yang berwenang di kepolisian. Betul. Jadi Pak Polisi sudah menangkap kan, sudah Iya. menangkap pelaku tanpa perlawanan, dan ini juga menjadi cambulah buat kita-kita sebagai orang tua. Iya, semoga pelaku itu jera dengan perilaku yang dilakukannya itu, Van. Semoga. Kita ke kabar yang lain, tagih janji puluhan masa geruduk kantor Bupati.
Puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Banyuwangi. Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Masyarakat Banyuwangi Bersatu atau GARAP menganggap Bupati Banyuwangi belum sepenuhnya menempati janji kampanye yang dijanjikan. Bahkan dalam aksi unjuk rasa itu, para demonstran melakukan aksi teatrikal dengan memasang foto Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani. Dalam kesempatan itu, puluhan massa aksi tersebut menyampaikan orasi dan berbagai macam tuntutan yang disampaikan. Tuntutan itu yakni menolak keras rencana eksploitasi Gunung Emas, Salakan, serta Gunung Ijen. Mereka juga menagih janji manis Bupati Ipuk Festiandani saat pencalonan. Selain itu, para demonstran juga menagih visi misi yang dijanjikan Bupati, yakni menyediakan sebanyak 10.000 lapangan pekerjaan, asuransi petani, peternak dan nelayan, pengaspalan jalan desa, serta uang saku bagi anak sekolah sebesar Rp20.000. Mereka menganggap janji kampanye Ipuk itu belum sepenuhnya terrealisasi. Sementara itu, Bondan selaku koordinator aksi unjuk rasa menjelaskan, aksi tersebut dilakukan untuk mengingatkan Ipuk atas janji manis yang telah disampaikan waktu kampanye. Selain itu, massa aksi membawa patung sawah yang disertai foto Bupati Banyuwangi. Bahkan para peserta aksi unjuk rasa mengungkapkan keluh kesahnya di depan patung sawah berwajah foto Ipuk Festiandani itu. Karena kecewa tidak ditemui oleh Bupati Ipuk, para demonstran mengancam akan kembali melakukan aksi unjuk rasa, serta akan membawa massa yang lebih banyak lagi dan dengan ritme demonstrasi yang lebih sering, sebab pihaknya merasa Bupati tidak merespon apa yang dikeluhkan oleh rakyatnya. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Ricu ya yang di depan kantor bupati ini ya. Mereka menagih janji yang pernah dijanjikan oleh Ibu Festiandani yang merupakan orang nomor 1 di Banyuwangi ini. Banyak memang dari yang dituntut massa ya, dari poin-poinnya itu. Kalau saya lihat itu memang ada beberapa poin loh ya, yang mereka itu berharap direalisasikan. Di antaranya itu adalah mereka itu menolak keras rencana eksploitasi Gunung Emas Salakan serta Gunung Ijen. Itu salah satunya. Terus ada lagi janji dari Ipuk Festiandani ini yaitu membuka lapangan kerja 10.000. Sebanyak 10.000. Iya, terus habis itu uang saku untuk anak sekolah 20.000. Banyak loh itu. Nah itu, terus ada lagi itu nggak salah itu kesejahteraan buat petani. Asuransi. Ya. Nah, jadi di situ itu ada asuransi untuk petani, kemudian nelayan dan juga peternak. Itu memang banyak sih ya yang diinginkan dari masyarakat Banyuwangi ini. Semoga satu persatu akan segera terrealisasi. Tapi ya memang hal itu nggak bisa disalahkan ya, kalau sebenarnya dibuat janji memang selainnya harus dipenuhi. Dan kalau saya lihat dari beritanya itu untuk korlapnya itu kalau hal ini tidak sampai direalisasikan atau terpenuhi dengan segera, mereka akan melakukan aksi serupa. Aduh, kayaknya aksinya lebih besar dari ini yang dilakukan ya, lebih nekat dengan dari masa yang ini. lebih banyak. Iya. Dengan masa yang lebih banyak, bahkan kalau tetap hal itu tidak didengarkan, mereka juga akan lebih sering untuk melakukan hal itu. Janganlah, jangan sampai terjadi kayak gini ya. Semoga satu persatu akan segera terrealisasi janji dari Ibu Festiandani. Atau mungkin nantinya akan ada mediasi ya. Ya, ada mediasi aja dulu. Iya, antara Korlap dengan pihak pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Biar Banyuwangi itu hidup dengan kedamaian Dan tentram. dan ketentraman. Seperti lambangnya ijo royo-royo. Betul sekali. Pemirsa, kios buah di Kabat hangus terbakar. Nasib naas menimpa pedagang buah di Jalan Raya Jember, Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Sebab lapak buah milik Jam Anah rata dengan tanah setelah dilahap si jago merah. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu, namun kerugian material diperkirakan sebesar 5 juta rupiah. Menurut Kapolsek Kabat AKP Edi Susanto, pihak pemadam kebakaran Banyuwangi menerjunkan sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api. Namun sangat disayangkan, bangunan yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar seperti kayu, triplek, dan bambu itu hangus dilahap api. Seluruh bangunan beserta isinya hangus dan rata dengan tanah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun kerugian material akibat kebakaran itu ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Seluruh buah-buahan yang dijual Jam Anah hangus terbakar. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Lagi-lagi insiden kebakaran terjadi menimpa Kios buah. kios buah. Ya. Kalau dilihat dari bahannya sih memang rawan terbakar loh itu ya. Apalagi tadi bahannya aku lihat tuh triplek Triplek. ya. Triplek kan kalau kena api yang gampang sekali. Sebenarnya sekali, triplek, kayu, dan bahan-bahan itu memang gampang sekali Iya. terbakar kan. Meskipun dalam insiden itu Tidak ada sempat korban datang jiwa ya, tidak ada juga. korban jiwa, kemudian sempat datang juga mobil pemadam kebakaran. Tapi ternyata hal itu tidak bisa
membuat situ terselamatkan loh situasi ya. terselamatkan karena ya itu tadi bahannya memang bahan dari triplek Bahan ya, rawan jadi terbakar. mudah sekali itu terbakar dan untuk kejadian ini tidak ada korban jiwa dan kerugian mencapai Sekitar 5 juta. jutaan. Sekitar 5 juta rupiah. Mungkin hal ini juga bisa jadi perhatiannya. Walaupun dari kejadian ini belum diketahui ya, apa yang menjadi penyebabnya. Apakah karena konsleting listrik, Atau ataukah bisa dari karena percikan hal api, lain. kita Nah, kan nggak tahu. mungkin hal ini juga bisa jadi apa ya, perhatian buat pemilik Pembelajaran kiosnya ya, lah, pembelajaran buat orang lain untuk lebih hati-hati ya, apalagi menggunakan api atau menggunakan listrik, Listrik, apalagi biasanya kita biasa menggunakan kipas kebanyakan dari kios karena Sampai panasnya lupa. menggunakan kipas, nah ditinggal keluar jadi hidup terus kupas itu juga bahaya sekali. panas kan, bisa terbakar ya. Atau mungkin ini kalau emang itu adalah penyebabnya listrik, kabel. Nah, kabel. Itu bisa dicek kan. Kan kabel itu banyak macamnya kan ya. Ada yang kecil itu, ada juga yang besar. Jadi harus benar-benar cari yang aman supaya tidak sampai gampang terkelupas atau supaya tidak sampai terjadi insiden itu kan. Kalau udah sampai terkelupas tuh mending ganti yang baru aja deh karena kan resikonya juga besar, apalagi terkait dengan listrik ya. Bukan listrik saja loh hal ini, terkait dengan nyawa juga. Iya, itu nomor Terkait satu dengan kan. nyawa. Waduh. Ya untungnya dalam insiden ini tidak sampai terjadi korban jiwa. Pemirsa jangan kemana-mana, Kami akan kembali sesaat Sesaat lagi. di Banyuwangi ada homestay bayar seikhlasnya. Inilah homestay Oma Blambangan yang berada di Dusun Kali Gesing, Desa Karangmulyo, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi. Dengan konsep membayar seikhlasnya, homestay yang berdiri pada awal Desember 2019 ini dibangun lantaran juga terdampak COVID-19. Namun sejak Oktober 2021, homestay ini sudah bangkit kembali dan mulai banyak wisatawan yang menginap. Homestay yang dikonsep bayar seikhlasnya ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas yang menyenangkan bagi wisatawan yang menginap. Selain ada beberapa kamar untuk menginap, homestay Oma Blambangan juga menyediakan lahan belakang yang terbuka untuk rapat pertemuan terbuka. Jika Anda menginap di Oma Blambangan serasa pulang ke rumah nenek, karena memang suasana di homestay itu dibuat seperti rumah di pedesaan, lengkap dengan aneka banyak pohon buah-buahan. Untuk lahan belakang rumah ditanami aneka pohon buah seperti manggis, jeruk, durian, dan pohon kelapa. Wisatawan yang menginap juga diberikan fasilitas gratis memetik aneka buah di halaman belakang homestay. Menurut pengelola homestay Oma Blambangan, Ageng Hari Waskito menjelaskan, awal berdiri homestay dengan konsep bayar seikhlasnya karena banyak kolega dari luar Banyuwangi yang ingin berlibur ke Banyuwangi wilayah selatan seperti ke Pulau Merah, Alas Purwo, Pantai Kerajakan, serta Pantai Teluk Ijo. Para kolega menginap juga memesan aneka masakan ala desa atau khas Banyuwangi. Karena mereka kolega dekat dan merasa puas, Ageng Waskito dan istrinya menyuruh membayar seikhlasnya. Sementara untuk makanan wisatawan tetap membayar sesuai dengan harga. Hingga saat ini, pihak pengelola yang juga seorang guru SMA ini masih memberikan konsep menginap dengan membayar seikhlasnya. Dari Banyuwangi, Rizky Hidayat, Nasional TV melaporkan. Penginapan Kabar bagus. homestay Blambangan. Kabar bagus ya. Ini ada di Banyuwangi Selatan loh ya. Banyuwangi Selatan daerah Tegal Sari merupakan kabar bagus untuk para wisatawan yang mungkin ingin berlibur dengan biaya yang lebih miring ramah lah, di kantong. lebih ramah di kantong. Apalagi di situ bayarkan seikhlasnya ya. Seikhlasnya. Bayar seikhlasnya walaupun dengan fasilitas yang bagus loh itu. Fasilitasnya itu dibuat benar-benar nuansa pedesaan kan, nuansa pedesaan ternyata itu menarik minat para wisatawan loh. Suasana alamnya juga terlihat di sini ya, lebih Betul. natural ya, dengan kesejukan dari sawah-sawahan, dengan kehijauannya. Kemudian itu selain pemandangan yang memang benar-benar membuat segar ya, pemandangan itu di belakangnya juga ada buah-buahan loh. Mulai ada. Tapi kita bayar metiknya itu kan? Kenapa? Bayar. Itu bisa metik kalau yang itu, bisa metik yang ada di homestay-nya yang nginep kan. Tapi ya tadi barangnya memang seikhlasnya. Ada misalnya itu manggis, ada durian. Tapi kalau misalnya ada seperti itu ya, ada manggis, kalau udah gede masa sih bayarnya harus 10.000 kan nggak mungkin kan? Sebentar Pan, ini bayarnya seikhlasan, nggak ada nilai khusus gitu, minimal berapa Tidak, gitu? enggak. Masih beli 5.000 nggak apa-apa ya? Enggak, kalau itu saya kurang tahu ya. Cuman pembelinya memang ngomongnya itu bayarnya seikhlasnya. Entah itu sampai berapa hari, Mm-mm. Kalau selamanya jangan. Ya enggak lah, homestay kan, homestay. Tetapi kalau untuk di Pengenalan situ, mungkin dia ya. itu ternyata memang kemarin sempat terkena dampak COVID loh ya, tapi sekarang sudah mulai bangkit lagi. Itu sudah mulai banyak wisatawan, tetapi dengan catatan, kalau homestay-nya itu gratis, tapi untuk makan dan lain-lain memang bayar iya, sewajarnya sih ya. Tapi kayaknya juga menjadi sesuatu yang baru kan, sesuatu yang bagus
Dan para wisatawan kayaknya ini menjadi daya tarik tersendiri ini. Ya pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Guru madrasah di Lumajang jadi korban perampokan. Nasib apes menimpa Anwar Samsudin, warga desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai guru madrasah itu mengalami kejadian perampokan pada Senin dini hari. Dalam aksi perampokan itu, sebanyak 3 orang pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel daun jendela. Saat melancarkan aksinya, ketiga pelaku mengenakan penutup wajah. Usai masuk ke dalam rumah korban, pelaku langsung menyandra Anwar Samsudin, istri dan anaknya. Bahkan ketiga pelaku mengalungkan celurit ke leher korban dan menyekapnya di dalam kamar. Kemudian pelaku meminta uang sambil mengancam akan membunuh seluruh keluarga korban jika keinginannya tidak dipenuhi. Lantaran takut, korban langsung memberikan sisa uang miliknya. Tak puas sampai di situ saja, para perampok itu juga meminta kunci sepeda motor milik korban dan membawa kabur sepeda motor Honda Beat. Bahkan korban juga menggasak puluhan bungkus rokok yang ada di dalam toko. Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon Kapolsek Pasirian, Ibtu Agus Sugiharto mengatakan pihaknya sudah melakukan penelusuran dan pengecekan tempat kejadian perkara. Pihaknya juga masih mengembangkan kasus tersebut guna mendalami motif pelaku perampokan. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Van, ngeri ya lihat perampokan ini ya. Iya, Aku bukan cuma ngeri sih. miris. Kayaknya juga jadi PR buat kita semua ya, buat kita semua. Dulu itu kan ada yang namanya pos kampleng ya. Iya, tapi sekarang udah nggak ada ya kayaknya. Di Bukan, era yang kayaknya modern ini nggak pakai lagi. Banyak yang nggak melakukan hal itu sih Iya. ya. Tapi kayaknya dengan adanya hal seperti ini perlu digalakkan loh ya. Jadi kekompakan antar sesama warga satu dengan lainnya dengan bentuk pos kampleng kayaknya perlu ditingkatkan lagi loh Nah ya. itu, barusan juga lihat beritanya mengerikan ya, kayak celurit sudah dikalungkan di leher korban. Bayangin deh kamu di posisi kayak gitu gimana? Ngeri, Coba. Aduh, pasti ngeri ya. Apalagi dengan ancaman taruhannya nyawa loh itu. nyawa. Itu taruhannya nyawa. Atau kalau di sisi lain mungkin untuk pemilik rumah ini juga bisa meningkatkan sistem keamanan lah. Misalnya kalau kunci rumah atau jendela itu pakai kunci ganda. Kayak motor kan ada kunci ganda. Mungkin kalau kunci rumah itu ada palangnya atau hal lain. Atau bisa juga berkoordinasi lah misalnya kalau untuk keamanan itu dengan warga sekitar ya. Kan sekarang ada medsos kan ya. Misalnya koordinasi lewat medsos lah. Nanti siapa malam ini giliran jaga, besok siapa. Atau ya patroli keliling itu kayaknya penting loh ya. Perlu ya patroli keliling ya. Supaya hal seperti itu tidak terjadi loh. Ini perampokan. Dan perampokan ini banyak sekali yang dilakukan, mencuri uang. Selain uang dia juga menggasak sepeda motor. Kemudian perhiasan, rokok yang ada di toko juga diambil habis. Iya, cuma kita tidak bisa melihat wajah pelaku ini karena pelaku ini melakukan tindakan ini dengan memakai topeng. Atau mungkin bisa juga dilengkapi sebagai faktor keamanan rumah itu dipasang CCTV. Nah, CCTV ini kayaknya bisa membantu loh ya. CCTV setidaknya tahulah mungkin kalau nggak kenal wajahnya dari bisa tubuhnya. Body links-nya kan kelihatan juga. Jadi memang banyak faktor ternyata yang harus diperhatikan untuk menjaga keamanan ya. Ya semoga masalah ini juga cepat teratasi ya, pihak kepolisian cepat menemukan siapa pelaku ini supaya tidak lagi terjadi hal sedemikian rupa. Betul, jadi koordinasi antara warga sekitar dengan pihak kepolisian kayaknya perlu dijalin lebih erat lagi. Benar sekali. Ya pemirsa, demikian berita NTV Weekend hari ini membahas tentang berita yang teraktual dan juga sempat ramai ya di kanal YouTube NTV. Dan kita akan kembali di episode selanjutnya. Saya Fana Syafa. Saya Lela Rahmat. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.